tujuan kami mengadakan ini, mungkin Bapak Ibu pun kaget selama ini nggak ada sosialisasi ya penerimaan siswa baru di sekolah lain, kami tidak ada. Ini sengaja kami buat yaitu untuk ajang silaturahmi, dan juga saya juga ingin memperkenalkan diri. Ya, sudah 3 bulan kami berada di sini dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang tokoh masyarakat di sini kami belum tahu ya atau belum kenal. Kemudian saya pun tinggal Sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2022/2023 mulai digelar di sejumlah sekolah jenjang SD dan SMP. Salah satunya dilakukan SMP Negeri 52 Batam bersama komite sekolah, RT, RW, dan tokoh masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2022. Sosialisasi yang digelar di ruang pertemuan SMP Negeri 52 Batam ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami akan aturan PPDB yang diterapkan berbasis online menggunakan sistem jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan tugas. Berdasarkan jadwal dari Dinas Pendidikan Kota Batam, pendaftaran PPDB jenjang SMP ini akan dibuka pada tanggal 17 hingga 22 Juni dan pengumuman dilakukan pada tanggal 25 Juni serta daftar ulang pada tanggal 27 hingga 29 Juni. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 52 Batam, Edison SPD, sosialisasi diadakan agar masyarakat lebih paham akan aturan diterapkan pada PPDB online ini, dan ketika pelaksanaan nanti tidak terjadi salah persepsi dengan aturan PPDB zonasi ini, karena di dalam PPDB zonasi terdapat 4 jalur diterapkan, diantaranya jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Sementara kuota diterapkan pada PPDB tahun ini, kata Edison, sebanyak 8 lokal lebih banyak dari tahun sebelumnya, dikarenakan kelas 9 yang lulus nanti hanya 7 lokal dan sekolah juga masih memiliki 1 lokal tersisa. Dengan demikian, Edison berharap calon siswa yang mendaftar nanti dapat terakomodir semua. Sedangkan untuk tahun ajaran baru nanti, kata Edison, banyak program yang akan diterapkan sekolahnya, itu diantaranya menjadwalkan sekolahnya akan memberlakukan 5 hari sekolah dan menerapkan kurikulum Merdeka Berubah. Selain itu juga, pihaknya akan lebih menggiatkan lagi ekstrakurikuler siswa yang sempat terhenti selama 2 tahun karena PJJ daring akibat COVID-19. Kita ada beberapa program yang akan kita jalankan. Yang pertama yaitu tentu masalah PPDB, penerimaan siswa baru. Kita berusaha yaitu komunikasi dengan masyarakat, dan juga itu kita rencanakan ada sosialisasi dengan masyarakat nanti. Rencananya hari ini ya Pak? Iya, rencananya nanti siang kita akan sosialisasi dengan masyarakat supaya masyarakat itu tahu dan jelas masalah PPDB ini apa sih sebetulnya, bagaimana aturannya. Jangan sampai nanti masyarakat itu salah persepsi persepsi ke kita. Karena ada untuk jalur penerimaan ini ada jalur zonasi ya. Ada prestasi, kemudian ada perpindahan orang tua dan afirmasi. Nah, tentu ada
kejadian seperti tahun kemarin. Siswa itu tinggalnya berdekatan. Ya, yang satu diterima, yang satu tidak. Rupanya yang satu yang diterima ini ngambil jalur afirmasi. Yang ini ngambil jalur zonasi. Ya, akhirnya itulah timbul ya kecurigaan masyarakat bahwa di situ ada permainan. Kita tidak mau ada kejadian seperti itu lagi. Ya, jadi masyarakat itu tahu dan paham ya mengenai penerimaan siswa baru ini. Kemudian ya program kedua kita akan merencanakan yaitu mulai semester depan kalau disetujui Dinas Pendidikan dan Wali Kota Batam kita akan merencanakan yaitu full day. Ya, 5 hari kerja. Berarti dari Senin sampai Jumat Pak ya? Senin sampai Jumat itu udah kita coba, udah kita rancang ya kegiatan siswanya, belajarnya, kegiatan ekstra segala macam, udah kita buat semacam proposal, tinggal kita ngajukan ke Dinas Pendidikan. Dan selama ini belum dilaksanakan Pak ya? Belum. Baru kita akan harus saya izin Dinas Pendidikan. Udah ada nanti SK Wali Kotanya, kita diizinkan sekolah 5 hari, baru kita jalan. Kalau 5 hari ini berarti ada jam yang dipadatkan atau gimana? Ya, siswa itu memang dari mulai jam 7.30 sampai 7.30 hampir sampai jam 4. Jam 4. Kalau yang ini bukan full day dari jam 7.30 sampai jam 2 jam 2. Berarti ada penambahan buat pengembangan diri ya. Pak, tadi kembali kepada ini sistem PPDB. Untuk tahun ini kita target berapa nih Pak? Berapa lokal? Kita tamat tahun ini 7 karena kita ada kelebihan ruang kelas 1. Masih ada lokal yang tersisa. Kita buka sekarang 8. Ya. Nah sekarang siswa kita berapa nih Pak? 802. Target nanti bisa 1000 ya? Ya, belum lah. Belum ya? Ya, kita lihat situasi juga, ya lihat ruang kelas kita juga memadai atau tidak. Kalau saya memadai, apa salahnya gitu kan? Pak, kalau misalkan tahun ajaran baru yang akan kita pola penambahan lagi siswa, gurunya memungkinkan nggak sih Pak? Alhamdulillah pada bulan kemarin ada penambahan guru yaitu P3K yang dari luar ada penambahan 3 orang guru. 3 orang guru. Mudah-mudahan dengan ada penambahan ini kita bisa buka 8 rombel untuk kalau masih kurang guru apa nih Pak? Yang masih kurang sebetulnya itu banyak. Cuman kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan yang ada. Seperti guru seni kita tidak ada sama sekali. Seni kita nggak ada. Jadi kita berdayakan guru-guru yang ada kemampuan ngajari seni ya kita. Dan yang ikut lolos P3 pun ada yang keluar juga ya. Tadi kita nggak ada yang keluar, kebetulan yang lulus di dalam oke semua, nggak ada yang keluar. Yang dari luar alhamdulillah ada masuk 3. Pak, ini kan SMP 52 SMP yang baru nih Pak ya. Tentunya kan program-program itu harus kita bina seperti 29 oleh Bapak cukup luar biasa itu. Akan disamakan nggak program-program di sana? Mungkin IT-nya lebih tentu kita bertahap dulu Pak. Bertahap dulu apa yang harus kita benahi dulu. Yang nggak bisa kita seperti di sana kita laksanakan di sini nggak bisa seperti itu juga. Kita lihat situasi dan kondisinya yang ada di sini. Perwajahan 29 luar biasa nih Pak sekarang. Alhamdulillah. Iya, penataannya luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya sekolah itu berkembang lah. Pak, ini kelebihan dari kalau kita data manajemennya, kelebihan dari 252 itu apa nih Pak? Gedung mungkin ya, yang udah permanen gitu. Iya, yang salah satunya gedung udah tertata dengan baik. Iya. Tinggal dipoles saja. Ya, tinggal dipoles saja. Mungkin kalau ada pengembangan itu ada bisa dibangun sekitar 4 ruangan belajar lagi, yaitu di lantai 3. Ya, itu pengembangan ke depannya. Kalau sekarang pembenahan apa nih Pak yang kita lakukan? Sekarang ya pembenahan yang ada dulu, yaitu di lingkungan sekolah. Kita usahakan tanaman dulu, taman ya. Kemudian drainase segala macamnya kita usaha juga ya untuk pagar. Kemudian di administrasi juga akan kita benahi. Termasuk salah satunya orang kepala sekolah ini ya, wajahnya beda. Itu kebetulan aja Pak. Biar nyaman juga kita kerja ya. Biar nyaman. Kalau sudah kita nyaman, tentu ide-ide itu akan timbul. Dan dukungan guru pun cukup luar biasa Pak ya di sini. Alhamdulillah. Pak, ini kan program-program dari pusat kan banyak nih yang ditelurkan untuk peningkatan mutu sekolah.
rencananya program apa yang kita ikuti? Untuk pertama untuk kurikulum. Mm-mm. Ya, sekolah kita itu belum sekolah penggerak, Mm-mm. tetapi kurikulumnya semester depan kita rencana yaitu kurikulumnya yang kelas 7 ya kita ganti dengan kurikulum Merdeka Berubah. Mereka berubah. Karena dalam kurikulum itu ada 3. Pertama Merdeka Mandiri. yaitu kedua Merdeka Berubah, kemudian berbagi. Kalau seandainya mandiri kita pakai, memang kita belajar secara mandiri, tetapi kita harus diberikan target. Ya, berubahnya sampai kapan? Ya, berapa bulan? Ya, mendingan kita langsung berubah saja. Aja. Yaitu ya kita harus lihat, harus belajar. Gitu. Dan itu siap kita Pak ya? Mudah-mudahan Pak. Kalau untuk mendukung Merdeka Berubah itu apa nih Pak yang belum kita masih kurang di sekolah kita? Saya rasa yaitu pertama yaitu kemampuan di guru. Kemampuan di guru yaitu ya perlu kita sosialisasi harus sering ya sosialisasi, kemudian ada yang pelatihan supaya guru itu memahami betul. Kalau prestasi akademik apa nih Pak yang akan kita pola nih Pak untuk siswa sendiri? Prestasi akademik ya sampai saat masih di eskulnya ya kita meningkatkan. Kalau akademiknya kita berusaha ya. Dengan perubahan kurikulum ini kita berusaha melaksanakan semaksimal mungkin. Dengan begitu siswa itu ya akademiknya akan naik meningkat lagi. Ya. Potensi apa Pak di kita nih kalau nengok anak-anak? Potensi ya karena kita berada di Batam kota, itu istilahnya di tengah kota, ya potensi kita cukup lumayan ya. Terutama di olahraga ya. Di olahraga juga bisa nanti kita kembangkan. Sekarang kita di sini tentu Pak ya kita benahi satu-satu dulu gitu loh. Ya itu mungkin nanti karena kemarin itu eskul itu nggak bisa jalan ya karena kita pandemi. Ya sekarang ini ya kalau sudah dibuka mudah-mudahan semester depan kita udah bisa jalankan eskul itu. Kalau sarana Pak yang masih kurang apa nih Pak untuk pengembangan bakat dan minat anak? Untuk sarana bakat dan minat anak ya banyak ya. Ya tentu ya sarana olahraga yang ada ya kita maksimalkan saja ya seperti lapangan apa kita belum punya ya kita maksimalkan yang ada, kemudian ya kita bikinlah ya semacam istilahnya hampir sama lah dengan lapangan aslinya ya agar anak bisa eskulnya jalan. Mungkin yang bawah bisa diberdayakan juga Pak ya. Yang di bawah itu sebetulnya itu adalah lahan pasung perumahan daisy. Tapi ya, masyarakat mengizinkan. Ya, masyarakat mengizinkan kita untuk makainya gunakan untuk sarana olahraga. Tapi perlu ada pembenahan juga Pak ya. Ya, sedikit tentu. Ya, yang namanya kita pakai bagaimanapun supaya kita nyaman pakai untuk semenisasi itu kita nggak bisa. Ya, nggak bisa ya kita semenisasi karena itu bukan kepunyaan kita. Ya mudah-mudahan ya kalau seandainya masyarakat setuju lahan itu kita gunakan. Ya digunakan sekolah ya kita pakai gitu. Oke Pak, mungkin harapan Bapak khususnya kepada masyarakat di sini dalam mendukung program-program sekolah yang kita jalankan seperti apa nih harapannya? Harapan saya yaitu dengan masyarakat mudah-mudahan ya kita pendekatan dengan masyarakat bagus ya masyarakat juga menjaga anak-anak kita yang di sekitar sini mudah-mudahan dari dukungan masyarakat ya prestasi itu akan muncul. Artinya, yang penting ya kita kerjasama dengan masyarakat, komunikasi dengan masyarakat itu yang paling utama. Mari sama-sama dukung program ini membagikan sekolah ini ya karena keberadaan sekolah buat masyarakat juga. Iya. Di tempat yang sama, Ketua Komite SMP Negeri 52 Batam Andi Muhammad mengatakan, tujuan sosialisasi ini selain ajang silaturahmi, juga memberikan pemahaman akan penerapan PPDB dilakukan sekolah. Hal ini agar masyarakat lebih paham akan syarat pada PPDB dan tidak lagi ada kerancuan. Namun, selama ini, kata dia, masalah ditemukan saat PPDB itu lebih kepada syarat administrasi yang kurang lengkap. Terutama, banyak KTP belum diubah masih menggunakan alamat lama, bukan pada alamat zonasi di tempat tinggal.
Andi, kita kan lagi persiapan untuk menghadapi PPDB ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang lagi kita sosialisasi Pak ya. Iya. Seperti apa Pak yang disosialisasi diberikan kepada masyarakat RT dan RW ini? Ya, ini jadi sosialisasi hari ini ada dua Pak harapan kita. Yang pertama pihak sekolah bersilaturahmi dengan RW terdekat, RT terdekat dari pihak sekolah. Yang kedua, ya itu tadi tujuannya sosialisasi ini agar semua RT dan RW bisa Paham, ya? menyampaikan apa yang menjadi syarat ketika pendaftaran anak SMP, khususnya anak SMP. Biar tidak ada kerancuan Pak ya. Betul, karena yang sering terjadi yaitu tadi saling tuduh, Tuduh, saling ini, tidak tahu syaratnya. Gitu. Betul, ternyata ada syarat. Ada ya, tak syaratnya bisa. penuhi. Betul. Nah, itu harapan kita Pak sekarang. Pak, kalau permasalahan PPDB yang dihadapi di masyarakat itu apa nih Pak biasanya yang muncul? Yang umum sih pertama Akses Pak ya. Ya akses kemungkinan sih menjadi nomor 2 karena itu kan soal internet aja Tidak tertampung. ya yang mendasar sih sebenarnya gini, banyak warga yang belum mengurus KTP Oh, setempat. itu administrasinya ya, Pak ya. Itu yang sebenarnya ini padahal kita udah sampaikan kalau memang ke Batam dan tidak hanya setahun bikinlah KTP Batam KTP. karena Terutama anak pindahan Pak ya. betul, karena kasihan nanti anak-anak mau mendaftar gitu Pak. Nah itu yang sebenarnya yang Yang permasalahan. terjadi. Iya. Kalau tidak tertampung gimana kalau di sini Pak? Itu kembali ke kebijakan seperti apa. Tapi sedikit Pak ya. Sedikit. Terakomodir Persentase semuanya ya, persentase rata-rata sedikit. ya. Iya, persentase sedikit. Pak, yang sering dikeluhkan oleh masyarakat selain administrasi itu apa aja Pak? Ini Mengakses ini ya daring itu daringnya, ya? Daringnya ya. mengakses daringnya. Kadang lelet gitu ya. Betul, Susah. betul. Ya. Ini pemahaman juga Pak ya. Ya masuk pemahaman juga karena kan namanya orang mengakses providernya pakai apa ini tergantung. Kalau Bapak sebagai komite apa aja Pak yang sering diadukan oleh masyarakat ketika PPDB ini Pak? Mungkin dari segi informasi ya. Informasi yang mungkin dia terlambat Masih kurang, menerima ya. Nah makanya kan tujuan hari ini kita duduk agar informasi itu sampai. Ada himbauan kepada masyarakat Pak? Ya yang pertama jangan lupa daftarkan anak. Siapkan dari Iya, sejak siapkan awal dari ya sekarang. persyaratan Dokumen. karena masih lama Pak ya. Betul. 6 Juli kalau tidak salah. 17 Juli Pak. 17 Juli ya? Sampai tanggal 22. Betul ya. Itu masih panjang ya. Tetapi paling tidak harus diurus lah dari Diurus sekarang, Kan ya. domisili itu harus diterbitkan oleh pihak kelurahan. Apalagi sekarang zonasi Pak ya. Ya betul. Zonasi. Tentunya harus punya KTP sesuai dengan Ya, tempat tinggal. betul. Kalau KTP-nya masih di zonasi luar mungkin harus segera ya. Itulah yang tadi saya sampaikan dulu. Ini kawasannya kita mana aja Pak? Kelurahan Berlian. Nah kalau di Kelurahan Belian ini karena kebetulan di Belian ini ada 3 sekolah SMP. 28, 42 ya. Ya, 28 sama 42. Jadi kalau SMP 52 ini Berapa? dia masuk ke ini Batu Besar juga. Batu Besar. Berapa RW Pak kita? Kalau di sini dari data yang kita dapat itu ada 19 RW. 19 RW terakomodir oleh sekolah. Insya Allah. Oke. Nah, kemudian. Oke, terima kasih Pak atas Ya, infonya. Mudah-mudahan sama-sama. bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Komite SMP 52, sejauh ini apa upaya-upaya untuk memajukan sekolah yang kerjasama dengan orang tua sebagai fasilitator sekolah ini? Ya alhamdulillah selama ini sejak berdirinya sekolah SMP 52 Ya, mungkin udah sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun SMP 52 ini kami selaku komite berinisiatif memfasilitatorkan kepada orang tua kepada ya. orang tua wali murid. Dengan program-programnya. Programnya adalah yang pertama adalah saya ingin sekolah kita ini prioritas yang pertama. Oh iya. Yang terbaik lah di Terbaik. Botania ini kan gitu. Kenapa? Semakin lama perkembangan ini kan semakin banyak yang lebih bagus. Lebih dinamis, Tapi kita ya. akan tingkatkan mutunya itu lebih baik lagi. Pak, sebenarnya apa sih yang diusulkan oleh sekolah untuk masalah sarana-sarana sendiri yang masih kurang selama ini di fasilitator kepada orang tua gitu? Kalau yang fasilitas ini yang kurang itu sekarang ini mesti yang kita pertimbangkan adalah masalah
lahan tuh Pak ya? Lahan itu, Olahraga, ya? lahan olahraga sama tembok. Tembok. Nah, tapi kita udah mengajukan masalah tembok itu, mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini direalisasi lah. Kalau ini lapangan itu Pak? Lapangan itu kan Udah bicara dengan ini, dengan perumahan gitu kan? itu masih di wilayah developer. Oh, developer. Di wilayah developer belum ada hibah. Belum ada hibah. Dan di samping itu lahan itu pun mesti masuk lahannya pasumnya perumahan. Tapi boleh digunakan untuk kegiatan anak ya? Oh, boleh. Istilahnya karena untuk perkembangan pendidikan di anak-anak kita, sekolah kita ini itu yang utama. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua PPDB SMP Negeri 52 Batam, Siti Darmawati, mengatakan sosialisasi ini melibatkan komite sekolah, RT dan RW agar nantinya bisa mensosialisasikan lagi kepada masyarakat supaya lebih paham akan aturan diterapkan dan tidak ada lagi salah persepsi. Namun sejauh ini, kata dia, persoalan yang timbul biasanya lebih kepada jaringan yang lelet, susah diakses, dan masih kekurangan syarat administrasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua PPDB yang akan kita buka pada tanggal 6 Juni ya Bu ya? 17 17 Juni mendatang. 17 Bu, Juni. seperti apa skenario yang kita pola untuk PPDB ini? Ya, yang sudah kita persiapkan itu yang pertama-tama Membentuk panitia, ya? Pembentukan panitia, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Terus? Kemudian hari ini kita akan mengadakan Sosialisasi tentang PPDB. Sosialisasi PPDB yang kami undang itu adalah RT dan RW. Dan tokoh masyarakat dengan ketua komite beserta sekretaris komite SMP Negeri 52. Jadi kita undang itu biar tidak ada salah persepsi Bu ya? Ya, ketika biar PPDB. tidak ada salah persepsi di masyarakat. Kecurigaan. Kemudian biar kalau masyarakat juga bertanya, Tahu, ya? RT dan RW bisa menjelaskan dengan syarat-syaratnya baik. dan syarat-syaratnya seperti apa saja. Bu, nanti untuk PPDB kita kuotanya berapa nih Bu? Kuotanya kami merencanakan itu kita akan buka 8 rombel. 8 rombel. 8 rombel. Itu mencakup apa aja nih Bu? Itu Zonasi. zonasi 50%, kemudian prestasi itu 30%, Iya. kemudian afirmasi itu 15%, kemudian perpindahan 5%. Kalau nengok dari persyaratan mungkin sama nggak dengan tahun kemarin Bu? Ya, Atau ada ininya? ya hampir sama saja. Hampir ya. sama, Ya, nggak hampir ada sama jauh saja. beda ya? Ya. Hanya saja mungkin nanti skenario-nya dibagi ya Bu? Ya. Dari tanggal 17 sampai? Dari tanggal 17 sampai tanggal 22. Jadi untuk masyarakat pendaftaran. masih punya waktu ya untuk nyiapin. Masih ada waktu 5 hari. Bu, kasus-kasus atau masalah yang dihadapi ketika PPDB tahun kemarin tuh kalau ketika orang tua mendaftar apa nih Bu? Sejauh ini sih ya paling-paling nanti itu yang sering kita temui kadang surat pindahan apa ya? namanya itu kadang jaringan. Biasanya apalagi di hari pertama ya. Oh, karena kita hari online pertama, hari kedua itu biasanya suka ada yang bilang kok nggak bisa-bisa. Oh itu. Nah, itu Akses ya Bu ya, mungkin ya. akses. Tapi Kalau masuk ke ini ke pendaftaran itu susah juga. ya, kadang bingung ya masyarakat. Biasanya pokoknya itu kalau misalnya itu intinya itu di jaringan. Nah, kalau misalkan bermasalah kayak gitu kita menyediakan layanan nggak Bu? Untuk Ada, membantu masyarakat. kita ada panitia layanan. Pengaduannya kita, ya? Ada pengaduan, kita udah siapkan panitianya. Nanti berapa meja Bu kita sediakan untuk pendaftaran? Berapa meja? Operator. Operatornya itu ada 3. 3. Operatornya ada 3 yang melayani masyarakat. Ya. Tapi secara tatap muka enggak ya kita pendaftaran? Kalau Daring semua? Ya, online. Online semua. Ya, tetapi kalau misalnya ada yang memang Yang, betul-betul tidak memahami kita IT, bantu ya. terus kita bisa Membantunya. Ya. Nah, contohnya misalnya dia udah berusaha, tapi dia tidak bisa. Kita Terus misalnya fasilitasi. dia mau datang ke kita, insya Allah kita akan membantu beliau. Pendaftaran tanggal 17 sampai dengan tanggal 22. pengumuman Pengumuman itu kelulusan tanggal 25. tanggal 25. Tanggal 25. Pengumuman untuk PPDB itu Ya, hasilnya. Ya, hasilnya. Terus Tanggal anak masuk 25 sekolah? Juni. Ya. Anak masuk sekolah? Anak masuk sekolah
diperkirakan 11 Juli. 11 Juli udah Ya, langsung 11 MPLS Juli. ya di sana. Langsung MPLS tanggal 11 Juli. Bu, ada himbauan kepada masyarakat ketika dia melakukan PPDB? Himbauan kepada masyarakat itu kami menghimbau kepada masyarakat Pahami. agar bisa memahami Syarat-syarat ya. bisa memahami syarat-syaratnya, kemudian harus sabar, jangan Karena waktu panik, panjang ya. jangan panik karena waktu panjang. Kalaupun kurang bisa silahkan datang ke sekolah ya. Kalau misalnya kurang bisa, insya Allah panitia siap untuk membantu. Ini satu lagi Bu, biasanya berkas yang paling sulit ataupun jarang sering bermasalah itu berkas apa nih Bu? Biasanya itu berkas ini ya Len ya, Akte. perpindahan ya. Perpindahan. Ya biasanya itu yang suka masalah tuh bermasalah itu yang siswa pindahan ya. siswa pindahan yang dari luar Dari luar daerah. daerah. Dan itu ada